Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, jadi kali ini kami diminta oleh teman-teman setiap pengikut channel kami di Ponpes Tarbiyatus Syibyan Al-Banan untuk mengupaskan tentang masalah hukum peringatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid ini adalah satu kegiatan keagamaan yang kita lakukan setiap tahun ketika bulan kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, yaitu di bulan Rabiul Awal. Namun demikian, perlu kiranya kita pahami bersama bahwa ketika suatu perbuatan tidak kita sertai dengan hujjah atau dalil yang kuat, maka suatu saat keyakinan kita pada amaliyah itu akan menjadi runtuh. Oleh sebab itu teman-teman meminta kepada saya untuk mengupaskan tentang hukum peringatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali kajian dari peringatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan coba mengupas dari sudut pandang atau dari dalil-dalil umum yang menjadi dasar bagi amal maulid tersebut. Yang pertama, kami akan berangkat dari pendapat para ulama khususnya di kalangan mazhab Syafi'i. Karena banyak orang mengatakan dirinya bermazhab Syafi'i, namun terkadang peringatan Maulid ini dikatakan sebagai hal yang bid'ah. Padahal ulama-ulama yang membolehkan orang Maulid, ulama-ulama yang menganjurkan orang mengadakan peringatan Maulid baginda Rasul adalah ulama-ulama yang notabenenya bermazhab Syafi'i. Maka oleh sebab itu kami akan mendatangkan pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dulu. Yang pertama, seorang imam besar yang namanya dikenal hampir di seluruh pelosok dunia karena karangannya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti atau Jalaluddin As-Suyuti ini adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jarang tandingannya pada masa beliau ini. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah di desa As-Suyuti, Mesir. Karangan beliau ini lebih dari 500 kitab. Di antara yang paling terkenal karangan-karangan beliau ini adalah yang pertama, syarah kitab hadis. Yang kedua, syarah kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, tafsir Jalalain beliau yang sangat terkenal, bahkan di seluruh pesantren-pesantren hampir karangan beliau ini terpakai. Kemudian yang keempat, Al-Iqan fi Ulumil Quri. Yang kelima adalah Al-Asbah wan Nazhair. Dalam kitab-kitab beliau ini, beliau menjelaskan bahwa hukum dari peringatan Maulid baginda Rasul itu adalah sunnah. Yang kedua, ulama Syafi'iyah
yang bernama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau ini adalah mufti di Makkah. Dalam kitab beliau menjelaskan tentang peringatan Maulid Baginda Rasul itu hukumnya sunnah. Kitab beliau berjudul Syiratul Nabi. Yang ketiga, seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Syekh Al-Halabi dalam kitab beliau kitab Syirah. Kemudian yang keempat, Imam Abu Syamah. Abu Syamah ini adalah ulama besar. Beliau ini adalah guru dari Imam Nawawi rahimakumullah. Imam Nawawi adalah pengarang kitab Al-Adhkar yang bisa dikatakan kitab ini sangat masyhur di pelosok-pelosok dunia, apalagi di pesantren-pesantren Islam. Adapun dalil yang menjadi rujukan ulama-ulama Syafi'iyah sehingga membolehkan peringatan Maulid itu, yang pertama adalah dalil yang diambil dari riwayat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya adalah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal madinati fawajadal yahudu syiaman yawma Asyura. Ketika tiba di kota Madinah, beliau dapati di sana orang-orang Yahudi sedang berpuasa hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul lati tasumunahu?" Hari apakah yang kamu puasakan ini, kata baginda Rasul. Faqalu, maka orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa wa qaumuhu." Mereka berkata, ini adalah hari di mana Allah telah membebaskan Musa dan kaumnya, dan di mana Allah telah mengkaramkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Pasamahu Musa syukran panahnu nasumuhu. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata, maka Musa berpuasa pada hari semacam ini karena bersyukur kepada Allah, dan kami pun mempuasakannya pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu maka Nabi menjawab, "Fanahnu haqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih patut dan lebih berhak menghormati Musa dibanding kalian. Fasamahu Rasulullah wa amara bihi bisyamihi. Maka Nabi berpuasa pada hari Asyura itu, dan beliau pun menyuruh umat berpuasa pada hari itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan ya kaitan antara suatu masa dengan peristiwa besar keagamaan yang pernah terjadi pada masa-masa Islam. Jadi kejadian-kejadian besar yang terjadi dalam sejarah Islam itu diperingati oleh baginda Rasul. Bahkan tenggelamnya Fir'aun bersama pasukannya, selamatnya Nabi Musa dengan kaumnya, itu diperingati dengan cara berpuasa. Bagaimana dengan kelahiran baginda Rasul yang agung, yang dinanti-nanti oleh seluruh umat, seluruh makhluk yang ada di 7 petara langit dan yang ada di 7 lapis bumi. Kelahiran baginda Rasul ini dinanti-nanti. Bagaimana? Seandainya kita mengagungkan, apakah akan dapat pahala? Jelas. Itu yang pertama. Ini dalil yang diambil oleh ulama-ulama Syafi'i. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua,
yaitu firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Muhammad, wa'adzaruhu, mereka akan memuliakannya, wa nasaruhu, mereka akan menolongnya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu, kemudian mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian dalil yang ketiga yang menjadi rujukan ulama-ulama Syafi'iyah mengadakan peringatan Maulid baginda Rasul adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian kecuali kalau saya lebih dicintai dibanding dengan familinya, dengan hartanya, dengan manusia-manusia yang lainnya. Ini hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Syarah Muslim juz 2 halaman 15. Ini artinya apa? Ini dalil yang menjadi rujukan ulama-ulama Syafi'iyah, sehingga mereka mencetuskan hukum bolehnya mengadakan peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya itu dalil yang keempat, yaitu hadis sahih Imam Bukhari yang menerangkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya karena ia memerdekakan budak perempuan yang bernama Syuaibah, karena saking senangnya mendengar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Islam ya diceritakan bahwa ketika Abu Lahab sedang duduk di serambi rumahnya, tiba-tiba datang budaknya yang bernama Syuaibah membawa kabar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab. Pada saat itu Syuaibah bercerita, "Wahai tuanku Abu Lahab, apakah kau enggak tahu bahwa hari ini ada keponakanmu yang bernama Muhammad lahir, anak dari Abdullah?" Mendengar itu maka Abu Lahab saking gembiranya luar biasa, ia langsung memerdekakan Syuaibah. Hanya gara-gara dia senang dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Padahal Abu Lahab ini adalah orang yang dicela oleh Al-Quran dalam surah Al-Lahab. Kemudian Abu Lahab ini orang kekal dalam api neraka Jahannam. Kemudian Abu Lahab ini orang kafir, tetapi hanya karena dia senang dengan kelahiran Nabi, maka diringankan siksanya setiap hari Senin. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Bagaimana dengan kita dan umat Islam ini? Tidak kafir, selalu sholat, bertauhid kepada Allah, suka beramal, suka berinfak, senang beribadah, senang mengerjakan yang sunat. Kemudian kita cinta lagi dengan kelahiran baginda Rasul. Bagaimana kita tidak akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang menjadi dasar para ulama-ulama Syafi'iyah sehingga memperbolehkan peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meneliti dalil-dalil. Kita harus melihat dengan baik dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Bahkan dalam dalil-dalil yang lain ya dijelaskan pula sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil isnain. Ketika beliau ditanya tentang puasa yang dilakukan pada hari Senin, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab,
fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ini adalah hari kelahiranku, dan pada hari ini kenapa aku berpuasa? Karena hari ini juga tempat Allah menurunkan wahyu kepadaku. Maka hari-hari besar, hari-hari yang bersejarah itu diperingati oleh baginda Rasul, namun cara beliau adalah dengan cara berpuasa. Bagaimana kita dengan umat yang terbelakang ini, dengan umat yang di belakang ini, dengan umat yang saat ini kita peringati hari kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengadakan pengajian? Apakah salah? Tidak. Kemudian di tengah pengajian itu kita mengundang saudara-saudara kita. Apakah salah? Tidak. Kemudian di tengah-tengah kita mengundang itu kita bersedekah di sana. Bahkan kalau diteliti dengan baik, semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam peringatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya bernilai perintah agama. Coba kita teliti dari awal. Yang pertama, misalnya, ya, kita mengadakan undangan kepada saudara-saudara kita. Mengundang saudara kita untuk hadir di tempat kita itu perintah Al-Quran dan sunnah Nabi. Setelah mereka sampai, kemudian kita mengadakan peringatan, kita mengadakan pengajian yang diawali dengan pembawa acara mengucapkan untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bahkan dalam keterangan hadis Nabi, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan ucapan basmalah bahwa akan terputus pahalanya. Jadi membaca bismillah ini adalah sunnah Nabi, perintah Nabi. Kemudian setelah membaca bismillah, dilanjutkan oleh pembawa acara dengan memanggil salah satu peserta yang hadir untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran ini perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bahkan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan diberikan pahala 10 oleh Allah. Kemudian membaca selawat. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan urean-urean pengajian-pengajian yang menceritakan tentang kisah Nabi. Jadi maulid itu, dalam kegiatan maulid itu, rangkaian kegiatan maulid itu tidak ada satupun ya yang tidak sesuai dengan hukum agama. Mulai dari awal sampai akhir semuanya bernilai agama, semuanya bernilai perintah agama. Terus pertanyaannya, di mana tempat tidak bolehnya maulid ini? Apa karena Nabi tidak meringatinya dengan cara seperti ini? Tentu itu bukan menjadi dalil untuk kita tidak maulid. Coba kita renungi. Kalau kita mengatakan karena peringatan maulid tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seperti ini, itu bukan menjadi dalil untuk tidak bolehnya maulid. Kalau kita beralasan kalau memang maulid ini baik, kenapa ulama-ulama salaf tidak melakukannya? Jadi ulama salaf tidak melakukan itu bukan menjadi dalil ketidakbolehan. Hanya karena ulama salaf tidak melakukan, terus lantas kita mengatakan itu tidak boleh, belum tentu. Itu bukan menjadi dalil ketidakbolehan. Kalau kita mengatakan ini tidak boleh, harus ada dalilnya yang jelas untuk melarang. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa bunyinya firman Allah? Ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas dalam Al-Qur'an ini. Apa yang datang dari Rasulmu ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kepadamu tinggalkan. Di sini Al-Qur'an ini tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu fantahu.
Dan apa yang tidak dikerjakan oleh nabimu, tinggalkan, jauhkan. Tidak seperti itu. Bahkan ayat Al-Qur'annya mengatakan, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang kepadamu tinggalkan. Pertanyaannya, mana dalil yang melarang? Orang mengadakan maulid, tidak ada. Itu hanya asumsi mereka, itu hanya anggapan mereka, karena mereka mengatakan Nabi tidak pernah maulid seperti ini. Kalau kita berlandasan hukum seperti ini, jelas kita sudah salah. Oleh sebab itu kami mengajak kepada saudara-saudaraku yang menganggap hukum maulid ini tidak boleh, tolong renungi firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari banyak sekali dalilnya. Kalau kita berpatokan karena tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi dikerjakan oleh umat sekarang ini. Kalau itu menjadi dalil kita, kalau itu menjadi patokan kita untuk melarang seseorang melakukan sebuah ibadah, maka tidak ada yang akan tertinggal dari perbuatan-perbuatan salah. Satu contoh. Jadi terkadang kita harus paham. Jadi Nabi tidak mengerjakan bukan berarti itu tidak boleh. Seperti satu contoh dalam kitab Imam Bukhari. Ketika beliau diundang untuk makan oleh para sahabat dalam satu kampung. Ketika beliau menjulurkan tangannya untuk memakan, tiba-tiba Nabi tidak jadi. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah makanan ini haram sehingga kau tidak jadi makannya? Apa jawab Nabi? Bukan haram, tetapi tidak ada di kampung saya. Jadi keharaman sesuatu, ketidakbolehan sesuatu itu bukan ditunjukkan karena tidak dikerjakan, tetapi karena ketidakbiasaan. Seperti yang terjadi dalam hadis Imam Bukhari, af'al Nabi ini. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi tidak melakukan? Karena kekhawatiran. Nabi tidak melakukan sesuatu karena khawatir, seperti sholat tarawih. Nabi dalam hadis Imam Bukhari, sholat tarawihnya hanya 2 malam. Malam ketiga beliau tidak keluar. Kenapa? Karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah, sehingga beliau tidak keluar. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak mengerjakan bukan karena tidak boleh, tapi karena beliau lupa. Seperti sholat asar yang awalnya 4 rakaat, kemudian Nabi kerjakan sebanyak 2 rakaat. Hanya seorang sahabat bernama Zulyadain menghampiri Nabi setelah selesai sholat. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah ada perubahan wahyu sehingga sholat asar ini menjadi 2 rakaat yang awalnya kau perintahkan kami 4 rakaat? Akhirnya Nabi tidak ngomong, kerjakan, sempurnakan lagi. Bahkan dalam kitab Tijanul Darawi Nabi mengatakan, ana ansi walakin la ansi. Ini jawaban Nabi. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan karena tidak boleh, tapi karena ada faktor-faktor tertentu. Ini yang harus kita pahami. Makanya sebelum kita menyampaikan sebuah hujjah, sebelum kita menyampaikan sebuah hukum, kaji dulu dengan baik, kaji dulu dengan benar, supaya umat ini tidak resah. Ya, jangan sampai sesuatu yang hukumnya sunat kita hukumi haram. Jangan sesuatu yang boleh kita hukumi gak boleh. Ini namanya kita sudah jauh dari koridor-koridor hukum Islam. Kemudian Nabi meninggalkan sesuatu karena tidak terlintas dalam pikiran beliau. Seperti pembuatan mimbar. Coba Anda lihat dalam sejarah. Anda cek dalam sejarah. Jadi mimbar itu
pembuatan mimbar itu bukan atas perintah Nabi, itu atas usulan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika dia melihat beliau bersatu dengan jemaah, akhirnya setelah selesai sholat, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya seorang imam itu dipisah dari makmum? Artinya kita buatkan dia tempat khusus," kata Salman. Maka Nabi menyanggupi, maka Nabi membolehkan, maka Nabi mengiyakan. Ini artinya apa? Bahwa sesuatu yang tidak tersampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena tidak boleh, tetapi terkadang tidak terlintas seperti pembuatan mimbar ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum Islam itu tersampaikan dengan benar, tersampaikan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, memang ada dalil yang sering diajukan oleh saudara-saudara kita yang sering tidak membolehkan peringatan Maulid baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yang mereka ajukan adalah hadis riwayat dari Siti Aisyah dalam hadis Arba'in An-Nawawi, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? "Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Ini kata baginda Rasul. Para siapa yang di dalam urusan kami mengada-adakan soal yang bukan dari agama, maka ditolak. Ini dalil pertama yang mereka ajukan. Kemudian dalil yang kedua, ya, ini juga hadis sahih yang berbunyi, "Anna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Ini yang sering diajukan menjadi dalil. Jika sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, semuanya dianggap salah, semuanya dianggap bid'ah. Inilah kekeliruan mereka dalam memahami hadis. Padahal kita sepakat dan kita tidak ada yang meragukan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam rangkaian hadis ini ialah soal yang baru yang ditambahkan ke dalam agama Allah, yang ditambah-tambahkan dalam agama Allah. Bukan soal baru yang berada di luar ajaran pokok agama Allah. Artinya begini, kalau semua soal baru yang berada di luar prinsip ajaran agama Islam itu dipandang semuanya bernilai bid'ah, dolalah, tidak ada yang hasanah. Mana mungkin kaum muslimin saat ini yang hidup di abad 15 Hijriah ini bisa menjauhkan diri dari bid'ah dolalah ini. Dan jika semua bid'ah itu haram atau tidak ada yang hasanah, tentu bid'ahlah Umar, Abu Bakar, Utsman, Zaid bin Zabid yang mengumpulkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran, yang memberi baris dan memberi titik kepada Al-Quran dan menjadikannya satu muzhab. Karena ini tidak dikenal di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tentu haram pula kita menulis buku-buku ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul, dan ilmu-ilmu tajwid. Karena tidak ada dikenal di zaman baginda Rasul. Bahkan ini terjadi setelah Khulafaur Rasyidin. Ilmu tafsir, kemudian ilmu tajwid, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain ini muncul setelah Khulafaur Rasyidin. Tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga perbuatan bid'ah dhalalah. Kemudian yang ketiga, tentu kalau semua bid'ah itu dhalalah, tentu dalam peperangan melawan musuh kita diwajibkan menggunakan panah, tombak, pedang. Karena zaman Rasulullah tidak ada orang menggunakan pistol.
kita perang menggunakan pistol itu suatu kebid'ahan yang tidak dikenal di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tentu haram juga kita mengumandangkan azan di atas menara dengan menggunakan pengeras suara, dengan menggunakan mic, dengan menggunakan loudspeaker, dengan menggunakan mesin. Karena semua ini tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati. Kita sering mendengar puncak hujah mereka adalah kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak juga dikerjakan oleh ulama salaf, maka perbuatan itu termasuk haram atau bid'ah dalalah. Karena ia menyalahi Al-Quran dan hadis. Ini menurut mereka. Padahal seperti yang saya bilang tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Coba dicek Quran surah Al-Hasyr. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ini tidak dikatakan wa ma lam yaf'alhu anhu fantahu. Apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi berhentilah untuk mengerjakannya. Tidak seperti ini konteksnya. Kalau konteksnya wa ma lam yaf'alhu fantahu, maka tidak ada ulama satupun yang akan berani mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi Nabi, ya, Allah hanya memerintahkan kepada kita wa ma nahakum anhu. Apa yang dilarang kepadamu, maka tinggalkan, jauhkan. Maka kalau tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang, maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sesuatu yang baik itu menurut agama. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, maka lakukanlah mastata'tum, sekemampuanmu. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan jika aku melarangmu melakukan sesuatu, maka jauhilah dia. Jika aku melarangmu, maka pertanyaannya, ada enggak dalil yang melarang kita untuk melakukan maulid? Ada enggak dalil? Satu saja yang menunjukkan ketidakbolehan maulid ini dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, jawabannya pasti tidak ada. Jawaban mereka hanya karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi seperti ini. Kalau kita berhujahnya seperti itu, maka antum-antum semua juga yang tidak maulid pun semuanya bid'ah dhalalah. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pembukuan Al-Quran, seperti penulisan hadis berbentuk buku,